PSSI menargetkan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U23. Target ini disampaikan manajer timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki. Target yang diberikan oleh PSSI adalah menjuarai Piala ASEAN U23 ini. Kemudian berlanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23, ujar Ahmed Zaki. Untuk menjalani persiapan, Ahmed Zaki menyebut semua pemain diseleksi dengan sebaik mungkin. Semuanya berdasarkan pantauan pelatih kepala timnas U33 Gerald Vandenburg. Timnas Indonesia U230 menggelar TC sebagai persiapan menghadapi 2025 ASEAN U230 Championship. Turnamen Asia Tenggara ini dijadwalkan pada 15 sampai 29 Juli 2025. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi akan menjadi lokasi pertandingan selama turnamen. Selain Piala AFF U23, skuad Garuda Muda juga dijadwalkan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia akan berada di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Keberadaan Patrick Kluivert di skuad timnas Indonesia menjadi perhatian dunia. Salah satunya Presiden La Liga Javier Tebas. Menurut Javier Tebas, timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam 4 laga bersama skuad Garuda, Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong berhasil mengantarkan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 setelah berhak maju ke putaran keempat babak kualifikasi yang berlangsung Oktober 2025 mendatang. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Arab Saudi dan Qatar. Masing-masing juara grup mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk runner-up grup melaju ke babak berikutnya. Kebersamaan Javier Tebas dengan Patrick Kluivert terjadi dalam rentang waktu cukup lama. Iya, saya kenal Patrick Kluivert. Saya pikir dia adalah seorang profesional yang hebat dan dia pasti akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk membantu tim nasional Indonesia maju sejauh mungkin, kata Javier Tebas. Timnas Indonesia bertekad untuk memanfaatkan putaran keempat kualifikasi agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasrat untuk menunjukkan performa terbaiknya dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dengan semangat dan kerja keras, mereka berharap dapat menembus impian untuk tampil di pentas dunia. Untuk itu, PSSI saat ini berupaya mencari pemain naturalisasi baru dari beberapa negara Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang pernah muncul adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan berusia 28 tahun dari Royal Antwerp. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi di lini tengah, terutama karena fisik dan stamina Tom Hee yang semakin menurun. Selain itu, ada juga Pascal Augustus Struijk, bek tengah berusia 25 tahun dari Leeds United, yang sempat dibicarakan terkait program naturalisasi PSSI. Timnas Indonesia sebenarnya memerlukan lebih banyak pemain naturalisasi di posisi striker. Saat ini skuad Garuda hanya mengandalkan Ole Romeni menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, PSSI memiliki cukup waktu untuk mencari striker baru yang memiliki kualitas tinggi dan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir salaman dengan penyerang keturunan Brasil berharga 782 miliar rupiah. Bakal jadi calon naturalisasi di ronde keempat. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berhasil melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tak lepas dari catatan yang dibuat timnas Indonesia dengan finish di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Di ronde keempat, Indonesia tinggal membutuhkan 2 kemenangan saja guna meraih mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Namun untuk meraih 2 kemenangan ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, tim Merah Putih harus siap bersaing dengan 5 negara Timur Tengah yang juga lolos ke ronde keempat.
Karenanya, muncul harapan agar Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan yang ada di skuad saat ini. Salah satu posisi yang dirasa butuh suntikan tambahan adalah posisi penyerang. Pasalnya, Indonesia tak punya penyerang tengah murni atau target man. Di tengah harapan ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru tampak bersalaman dengan penyerang keturunan Brasil seharga 782 miliar rupiah. Dalam unggahannya di media sosial Instagram, Erick Thohir tampak bersuah foto dengan dua sosok keturunan Brasil dan Argentina. Sosok keturunan Brasil itu berposisi sebagai penyerang, sedangkan sosok keturunan Argentina itu berposisi sebagai fullback kanan. Pesepak bola muda FC Utrecht di Liga Belanda, Miliano Jonathans, mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin kontak dengan PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Jonathans dapat dinaturalisasi PSSI untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Pemain berumur 20 tahun itu punya darah Depok. Ya, mereka memang sudah menjalin kontak. Satu-satunya masalah adalah jaraknya. Cukup jauh kalau harus terbang bolak-balik, ujar Jonathans. Jonathans telah sejak lama didekati PSSI. Ia menceritakan kalau dirinya pernah dipepet pada 4 tahun lalu untuk diproyeksikan bermain dengan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021 yang mundur ke 2023. Jonathans masih belum bisa mengambil keputusan untuk menerima tawaran PSSA. Ia ingin berkonsentrasi dengan FC Utrecht yang baru dibelanya sejak Januari 2025. Usai mencetak 11 gol dan 4 assist untuk Vitesse Arnhem selama setengah musim 2024/25 di divisi kedua Liga Belanda, Jonathans dibeli FC Utrecht. Namun, ia belum berkontribusi signifikan dalam 5 laga awalnya. Ya, saya memang sempat dihubungi oleh PSSI. Karena saya masih cukup muda, mereka tertarik dengan saya. Jadi, ya, ada kontak dengan mereka, kata Jonathans. Pascal Struijk, ex-pemain timnas Belanda U17, kabarnya menjadi target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar PSSI memperkuat skuadnya jelang 4 laga krusial di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Dengan rekam jejak profesional yang mentereng dan usianya yang masih produktif,